Oke, halo semuanya. Coba deh kalian perhatiin. Sering banget kan kita ngelihat profil perusahaan atau deskripsi portal website gitu, dan ya udah kita anggap itu cuma teks teknis biasa. Formalitas doang, bener nggak? Tapi di pembahasan materi kita kali ini, kita bakal melakukan sesuatu yang agak beda nih. Kita mau bongkar sebuah teks sumber yang super singkat. Beneran, cuma 2 kalimat dari PT Probolinggo Digital Pratama. Daripada ngeliat ini sekedar deskripsi IT, kita bakal bedah ini sebagai sebuah manifesto korporasi yang sejujurnya sangat kuat. Kita bakal lihat gimana pilihan kata yang spesifik tuh bisa ngedefinisiin seluruh strategi bisnis dan identitas sebuah organisasi di era modern ini. Nah, ini dia teks utamanya. Portal resmi ini merupakan representasi utama dari wajah digital PT Probolinggo Digital Pratama. Berfungsi sebagai gerbang resmi, portal ini menyediakan akses terintegrasi ke seluruh unit usaha, layanan yang berjalan dalam satu visi korporasi. Padat banget kan? Tapi maknanya tuh dalam banget. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Soalnya di balik 2 kalimat yang kelihatannya simpel ini, sebenarnya ada rancangan arsitektur buat seluruh ekosistem bisnis mereka. Bagian pertama, wajah digital perusahaan. Atau dengan kata lain, kita lagi ngomongin identitas. Coba perhatiin frasa representasi utama. Penulisnya tuh nggak bilang kalau portal ini cuma salah satu representasi ya, tapi yang utama. Ini benar-benar garis depan yang absolut. Kalian pasti sadar kan, di dunia yang udah serba digital sekarang ini, interaksi pertama kita sama sebuah perusahaan tuh jarang banget terjadi di lobi gedung fisik. Pasti lewat layar dulu kan? Nah, dengan netapin portal ini sebagai representasi utama, perusahaan tuh secara nggak langsung lagi deklarasi kalau eksistensi digital mereka itu sama pentingnya, atau ya bahkan mungkin lebih penting, daripada wujud fisik mereka. Dan ini mengilustrasikan dengan brilian banget gimana sebuah perusahaan memanusiakan teknologinya. Istilah wajah digital, ini tuh metafora yang luar biasa pas. Ibaratnya gini, wajah kan cara kita ngenalin seseorang, cara kita baca emosi mereka, dan titik fokus pas kita ngobrol. Nah, dengan nyebut portal ini sebagai wajah digital, PT Probolinggo Digital Pratama tuh kayak lagi ngasih tahu kita kalau ini bukan cuma tumpukan kode atau sekedar kumpulan link. Ini persona mereka. Ini adalah entitas definitif yang mewakili nilai, profesionalisme, dan otoritas mereka di dunia maya. Terus, kalau portal ini adalah wajahnya, gimana cara portal ini berinteraksi sama orang-orang yang datang? Di sini teksnya pakai frasa spesifik lain yang bikin kita mikir pertanyaan mendasar ini. Sebenarnya apa sih artinya menjadi sebuah gerbang resmi? Masuk ke bagian kedua, gerbang akses terintegrasi. Di sini, kita mulai beralih ke fungsi mekanisnya. Lihat deh definisinya. Teks ini nyebut portal mereka sebagai gerbang resmi. Ingat ya, gerbang itu bukan cuma sekedar pintu biasa. Gerbang itu punya struktur, punya otoritas, gerbang yang nentuin siapa yang bisa masuk, ngarahin lalu lintas, dan yang paling krusial, dia nyiptain satu titik masuk terpusat ke ekosistem yang jauh lebih gede di dalamnya. Dengan manggil portal ini sebagai gerbang resmi, perusahaan lagi ngehapus yang namanya kebingungan pengguna. Kalian nggak perlu lagi tuh repot-repot nyari jalan pintas atau pintu belakang. Pengalaman kalian bakal sepenuhnya dipandu dan disentralisasi lewat satu titik otoritatif ini. Jadi poin krusialnya adalah apa yang nunggu kita di balik gerbang itu. Teksnya secara jelas menjanjikan akses terintegrasi. Mari kita bandingin. Di satu sisi, coba bayangin keribetan dari sistem yang kepisah-pisah dan terisolasi. Pengguna harus login ke 5 web beda buat dapetin 5 layanan dari satu perusahaan yang sama. Wah, gak efisien banget kan? Tapi di sisi lain, akses terintegrasi ngasih kita solusi yang elegan banget. Semua benang operasional ditarik, disatuin ke dalam satu platform yang mulus. Mereka sengaja menyoroti efisiensi ini buat nunjukin komitmen mereka, komitmen buat ngasih kemudahan untuk penggunanya. Nah, yang bikin ini makin menarik adalah betapa jelasnya mereka nentuin apa aja yang masuk ke dalam integrasi ini. Teksnya secara gamblang nyebutin 2 hal, seluruh unit usaha dan layanan. Nggak ada yang kelewat satupun. Coba bayangin skala logistik buat nyatuin ini semua. Setiap divisi, setiap anak perusahaan, produk, sampai layanan pelanggan, semuanya ditarik dari kotak-kotak mereka yang tadinya pisah, terus disajiin lewat satu antarmuka aja. Ini tuh bener-bener janji arsitektur informasi yang masif banget. Tadi kita udah bahas kalau portal ini adalah wajahnya, dan kita juga udah bedah fungsinya sebagai gerbang buat integrasi total. Tapi, ini bawa kita ke momen refleksi yang penting banget sebelum kita sampai ke klimaks teksnya. Mengapa integrasi ini penting? Kenapa coba sebuah perusahaan rela repot-repot nyatuin semua unit dan layanannya di bawah satu payung digital? Bagian ketiga, menuju satu visi korporasi. Ini soal penyatuan. Nah, ini dia, satu visi korporasi. Ini alasan utama dari semua hal tadi. Teknologi kalau nggak punya arah tujuan tuh ibarat alat yang kosong aja kan? Tapi dengan negasin kalau semua unit dan layanan itu berjalan dalam satu visi korporasi,
Teks ini langsung ngangkat derajat portal digital ini jadi instrumen strategis yang super kuat. Ini bukan cuma soal bikin sesuatu lebih gampang diklik, tapi tentang mastiin setiap bagian dari perusahaan, seberagam apapun mereka, itu tetap gerak ke arah yang sama, ngelayanin tujuan inti yang sama. Coba kita petakan ya, gimana perjalanan konseptual ini sebenarnya tersembunyi dengan sangat rapi di dalam dua kalimat pendek tadi. Pertama, representasi. Di sini mereka ngebangun identitas digital yang kuat. Kedua, akses. Mereka pakai identitas itu buat bikin gerbang yang integrasiin semua sistem teknis mereka. Dan ketiga, visi. Integrasinya itu pada akhirnya punya misi buat nyatuin seluruh korporasi. Ini benar-benar contoh mahakarya komunikasi korporat yang super ringkas. Yang pada akhirnya bawa kita ke titik akhir bedah materi kita kali ini. Dari semua yang udah kita kupas dari sumber ini, saya pengen ninggalin kalian sama satu pemikiran buat direnungin. Gini, seiring berjalannya waktu, bisnis kan pasti berkembang. Bakal ada unit usaha baru, layanan-layanan baru pasti diciptain. Nah pertanyaannya, gimana sebuah gerbang digital tunggal bisa mastiin kalau semua pertumbuhan di masa depan ini nggak bikin mereka tercerai-berai, melainkan tetap selaras sempurna dengan satu visi korporasi yang nyatuin mereka dari awal. Ini benar-benar tantangan nyata buat tiap perusahaan modern zaman sekarang. Oke, makasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan pastinya teruslah bereksplorasi.